Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan membahas ujian sekolah pendidikan agama Islam PAI kelas 6 tahun 2024. Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, tawaran orang-orang kafir. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tunggal atau esa. 3. Allah tempat meminta segala sesuatu. 4. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. 5. Kejahatan pemimpin yang zolim. Pernyataan yang tepat isi kandungan surat Al-Ikhlas adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 1. Jawaban yang tepat adalah B. 2, 3, dan 4. Nomor 2, perilaku keseharian yang sesuai dengan isi kandungan surat Al-Asr adalah A. Memanfaatkan waktu untuk belajar, B. Bermain game ketika libur sekolah, C. Menunda-nunda waktu untuk sholat, D. Berangkat ke sekolah selalu terlambat. Jawaban yang tepat adalah A. Memanfaatkan waktu untuk belajar. Nomor 3, perhatikan potongan ayat berikut. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Arti terjemahan ayat tersebut adalah A. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Sungguh dia penerima taubat. C. Maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu, mohonlah ampunan kepadanya. D. Mohonlah ampunan kepadanya. Jawaban yang tepat adalah C. Maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu, mohonlah ampunan kepadanya. Nomor 4, arti terjemahan dari surat Al-Fil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong adalah A. Tarmihim bihijaratim min sijil, B. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, C. Wa arsala alaihim tayran ababil, D. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jawaban yang tepat adalah C. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nomor 5, perhatikan potongan ayat berikut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hukum tajwid pada lafal huruf yang bergaris bawah tersebut adalah A. Idgham, B. Ikhfa, C. Mad zaiz munfasil, D. Qalqalah. Jawaban yang tepat adalah D. Qalqalah. Nomor 6, perhatikan ayat berikut. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Arti terjemahan ayat tersebut adalah A. Orang-orang yang berbuat riya, B. Yaitu orang yang lalai dari sholatnya, C. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, D. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Jawaban yang tepat adalah D. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Nomor 7, perhatikan potongan ayat berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hukum tajwid pada lafal huruf yang bergaris bawah adalah A. Ikhfa, B. Iqlab, C. Idhar, D. Idgham. Jawaban yang tepat adalah D. Idgham. Nomor 8, meyakini bahwa semua benda di alam semesta, baik yang hidup maupun mati, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tersebut sesuai dengan arti Asmaul Husna. A. As-Salam, B. Al-Khaliq, C. Al-Quddus, D. Al-Qayyum. Jawaban yang tepat adalah B. Al-Khaliq. Nomor 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama dalam Asmaul Husna yang mempunyai arti Al-Alim. A. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Memberi, B. Allah Maha Mengetahui, C. Allah Maha Suci, D. Allah Maha Bijaksana. Jawaban yang tepat adalah B. Allah Maha Mengetahui. Nomor 10, perilaku yang memanfaatkan indera penglihatan untuk melihat hal baik
membaca Al-Quran, dan menghindari melihat sesuatu yang buruk, melihat gambar atau video provokasi sesuai dengan Asmaul Husna, A. Al-Azim, B. Al-Adil, C. Al-Basir, D. Al-Malik. Jawaban tepat adalah C. Al-Basir. Nomor 11, makna Asmaul Husna Al-Qayyum adalah A. Yang maha mematikan, B. Yang maha hidup, C. Yang maha esa, D. Yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Jawaban yang tepat adalah D. Yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Nomor 12, malaikat yang tugasnya mencatat setiap amal baik dan buruk manusia adalah A. Raqib dan Atid, B. Malik dan Ridwan, C. Ijrail dan Israfil, D. Munkar dan Nakir. Jawaban yang tepat adalah A. Raqib dan Atid. Nomor 13, Rasul yang memiliki gelar ulul azmi adalah mereka yang memiliki ketabahan yang kuat saat menghadapi ujian sangat berat dalam melakukan dakwah kepada kaumnya. Contoh perilaku yang mencerminkan Rasul ulul azmi adalah A. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh pantang menyerah, B. Membantu ibu berjualan kue agar uang belanja bertambah, C. Bermain handphone, melihat YouTube dan TikTokan, D. Belajar di rumah ketika ada tugas pekerjaan rumah. Jawaban yang tepat adalah A. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh pantang menyerah. Nomor 14, perilaku sehari-hari yang merupakan implementasi dari Asmaul Husna As-Somad adalah A. Menertawakan teman ketika terjatuh dari sepeda, B. Bermain bola secara sportif ketika bertanding, C. Menggalang sumbangan untuk teman yang terkena musibah, D. Membantu perilaku kriminal menjalankan aksinya. Jawaban yang tepat adalah C. Menggalang sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Nomor 15, pada hari akhir manusia di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya selama di dunia. Banyak manusia akan mengalami siksaan karena dosanya. Hikmah beriman pada hari akhir di antaranya adalah A. Selalu menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan, B. Bisa menunda waktu bertobat di saat masih muda, C. Bertambah semangat untuk mengerjakan amal kebajikan, D. Semangat untuk bekerja mencari uang sebagai bekal. Jawaban tepat adalah C. Bertambah semangat untuk mengerjakan amal kebajikan. Nomor 16, Ali terlahir dari keluarga orang yang kurang berada. Kedua orang tuanya bekerja sebagai buruh sehingga ia tidak seberuntung teman-temannya di sekolah. Sebagai siswa yang mengimani qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan Ali adalah A. Membenci orang tuanya karena miskin, B. Menyesali hidupnya karena terlahir miskin, C. Merasa malu mempunyai orang tua miskin, D. Sangat bersyukur punya orang tua menyayanginya. Jawaban yang tepat adalah D. Sangat bersyukur mempunyai orang tua menyayanginya. Nomor 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang beriman yang bersih. Nabi Muhammad SAW sendiri mencintai kebersihan jasmani dan rohani harus bersih. Implementasi perilaku terpuji dari pernyataan bergaris bawah tersebut adalah A. Mandi air hangat minimal 2 kali sehari, B. Ketika sesudah makan, piring diletakkan di tempat cucian, C. Menghilangkan segala penyakit hati pada diri kita, D. Membuang sampah organik di tempatnya untuk dibuat pupuk. Jawaban yang tepat adalah C. Menghilangkan segala penyakit hati pada diri kita. Nomor 18, ketika kita diberikan kelebihan baik berupa kecerdasan, kekayaan, dan kekuatan melebihi orang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai orang tawadu yang kita lakukan adalah A. Berbangga diri merasa terbaik, B. Bersikap tenang dan sederhana, C. Ingin dipuji oleh orang lain, D. Menganggap remeh lawan tandingnya. Jawaban yang tepat adalah B. Bersikap tenang dan sederhana. Nomor 19, bersikap amanah salah satu sikap terpuji Nabi dan Rasul Allah yang harus kita teladani, yaitu dengan cara A. Melaksanakan tata tertib sekolah,
B. Mengerjakan tugas belajar tepat waktu. C. Menjaga barang titipan dengan baik. D. Mengembalikan uang teman. D. Mengembalikan uang temuan ke pemiliknya. Jawaban yang tepat adalah C. Menjaga barang titipan dengan baik. Nomor 20, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, ayat pertama berisi perintah membaca. Ibaratnya ilmu itu gudangnya sementara, kuncinya adalah membaca. Manfaat gemar membaca bagi kita adalah A. Sebagai jendela dunia maya. B. Menambah ilmu pengetahuan dan informasi. C. Mempersempit ide dan kreativitas. D. Menjadikan kita kurang pandai. Jawaban yang tepat adalah B. Menambah ilmu pengetahuan dan informasi. Nomor 21, kejujuran diibaratkan seperti mata uang, maka ia berlaku di seluruh dunia. Perusahaan ketika membuka lowongan kerja, syarat yang pertama, pelamarnya punya sikap jujur. Suatu negara akan sejahtera dan makmur ketika para pejabat dan pemimpinnya jujur. Jadi kejujuran sangat penting dalam berbagai hal. Berikut penerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Ketika disuruh ibu membeli beras, uang kembalian buat beli kuota. B. Ketika berjalan melihat pecahan kaca disingkirkan. C. Menerima ketika dipersalahkan padahal temannya berbuat salah. D. Mengakui kesalahannya walaupun tidak ada yang melihat dan segera meminta maaf. Jawaban yang tepat adalah D. Mengakui kesalahannya walaupun tidak ada yang melihat dan segera meminta maaf. Nomor 22, jasa guru kepada muridnya sangat besar agar mereka menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Maka sepatutnya seorang murid bersikap menghormati gurunya dengan cara A. Memanggil gurunya dengan panggilan seperti teman. B. Menyombongkan diri atas kesuksesannya. C. Mengaku merasa pintar ketika dinasehati guru. D. Menyapa dengan mencium tangan guru ketika bertemu. Jawaban yang tepat adalah D. Menyapa dengan mencium tangan guru ketika bertemu. Nomor 23, Ahmad dibesarkan di lingkungan pesantren yang mayoritas NU. Suatu ketika Ahmad melaksanakan sholat subuh di masjid tempat kakeknya yang mayoritas Muhammadiyah. Ketika ruku pada rakaat kedua, imam langsung sujud tidak pakai kunut. Menurut kamu yang harus dilakukan Ahmad adalah A. Mengingatkan dengan membaca subhanallah. B. Melakukan gerakan kunut sendiri. C. Tetap mengikuti gerakan imam sampai selesai. D. Melakukan sholat subuh ulang tanpa kunut. Jawaban yang tepat adalah C. Tetap mengikuti gerakan imam sampai selesai. Nomor 24, saat ini ibu dan anak-anak di Palestina mengalami kelaparan sampai harus makan rumput dan batang kaktus untuk bertahan hidup akibat kekejaman Zionis Yahudi karena mereka menghalangi bantuan makanan negara lain masuk. Perilaku terpuji yang tepat sebagai wujud kepedulian terhadap rakyat Palestina adalah A. Cukup mendoakan saja tanpa menyumbang. B. Melakukan demonstrasi di kedutaan Israel. C. Menggalang dana untuk bantuan makanan. D. Bersikap masa bodoh tidak ikut campur. Jawaban yang tepat adalah C. Menggalang dana untuk bantuan makanan. Nomor 25, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempererat rasa persatuan dan kesatuan antar bangsa. 2. Merasa senasib dan sepenanggungan ketika terkena musibah. 3. Menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan damai. 4. Menganggap semuanya bukan saudara karena berbeda agama. 5. Boleh melakukan ibadah secara bersamaan walaupun berbeda agama. Beberapa pernyataan tersebut yang merupakan manfaat toleransi adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 1. Jawaban yang tepat adalah A. 1, 2, dan 3. Nomor 26, Tris Shivani dan Tris Shivana adalah adik kakak yang lahir kembar. Keduanya rajin membersihkan musola ketika hari libur sekolah. Saat bersih-bersih, mereka mendapati pada lantai musola ada kotoran cicak yang mengakibatkan menjadi najis. Untuk menghilangkan najis pada lantai agar suci bisa digunakan untuk sholat lagi adalah A. Membersihkan dengan kain elap. B. Membersihkan dengan tisu basah. C. Membersihkan dengan air sampai tidak berbekas.
D. Membersihkan dengan debu dan batu. Jawaban yang tepat adalah C. Membersihkan dengan air sampai tidak berbekas. Nomor 27, perhatikan gambar berikut. Bacaan pada gerakan sholat i'tidal di atas adalah A. Subhana rabbiyal azim. B. Subhana rabbiyal a'la. C. Sami'allahu liman hamidah. D. Rabbighfirli warhamni. Jawaban yang tepat adalah C. Sami'allahu liman hamidah. Nomor 28, perhatikan lafal bacaan berikut. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. Sallallahu ala Muhammad. 4. Allahu Akbar. 5. Rabbi zidni ilma. Selesai sholat, membaca istighfar 3 kali, dilanjutkan membaca lafal bacaan zikir secara berurutan sebelum berdoa. Yang tepat adalah A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 3, 4, dan 5. D. 4, 2, dan 1. Jawaban yang tepat adalah D. 4, 2, dan 1. Nomor 29, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mencegah perbuatan keji dan munkar. 2. Memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mendatangkan kekayaan dunia. 4. Hati semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menjadikan manusia sakti mandraguna. Hikmah yang tepat pada saat selalu mengerjakan ibadah sholat adalah A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 3, 4, dan 5. D. 4, 2, dan 1. Jawaban yang tepat adalah D. 4, 2, dan 1. Nomor 30, Rahma dan Rahmi adalah 2 bersaudara yang sekarang sudah kelas 6 bersekolah di SDN 2 Kreo. Kebetulan keduanya secara bersamaan mengalami menstruasi atau datang bulan atau haid. Beberapa hari kemudian darah haidnya berhenti. Maka yang dilakukan keduanya agar suci dari hadas besar adalah A. Berwudu. B. Bertayamum. C. Mandi besar atau junub. D. Beristinja. Jawaban yang tepat adalah C. Mandi besar atau junub. Nomor 31, perhatikan pernyataan berikut. 1. Membuat badan menjadi kurus. 2. Hemat pengeluaran belanja. 3. Melatih kejujuran. 4. Melatih kesabaran. 5. Menumbuhkan rasa empati atau kasih sayang. Hikmah berpuasa bagi orang yang berpuasa yang tepat dari pernyataan tersebut adalah A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 3, 4, dan 5. D. 4, 2, dan 1. Jawaban yang tepat adalah C. 3, 4, dan 5. Nomor 32, perhatikan pernyataan berikut. 1. Dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usahanya mencari rezeki. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dan memperhatikannya. 3. Seluruh dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Harta yang dimiliki akan berkurang. Hikmah berinfak yang tepat dari pernyataan tersebut adalah A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 3, 4, dan 5. D. 4, 2, dan 1. Jawaban yang tepat adalah D. 4, 2, dan 1. Nomor 33, ketika para pemimpin kabilah bangsa Quraisy saling berselisih merasa paling berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad di tempatnya semula, maka mereka sepakat untuk menunjuk Nabi Muhammad SAW siapa yang berhak meletakkannya karena mereka sangat mempercayai Nabi Muhammad SAW. Keteladanan yang mereka akui dari sosok Nabi Muhammad SAW dari kisah tersebut adalah A. Kejujurannya sehingga diberi gelar Al-Amin. B. Kasih sayangnya terhadap pengemis buta Yahudi. C. Keberaniannya sehingga mencapai kemenangan. D. Kerendahan hatinya yang jauh dari sikap sombong. Jawaban yang tepat adalah A. Kejujurannya sehingga diberi gelar Al-Amin. Nomor 34, Khalifah Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang membeli sumur milik orang Yahudi untuk kebutuhan orang-orang Muslim mengambil air secara gratis. Ia juga menyumbang gandum yang diangkut 1000 ekor unta untuk membantu kaum miskin yang kelaparan akibat kekeringan. Berdasarkan cerita tersebut, sifat yang harus kita teladani dari sosok Khalifah Utsman bin Affan adalah A. Ketegasannya, B. Kecerdasannya, C. Kedermawanannya, D. Kerendahan hatinya. Jawaban yang tepat adalah C.
kedermawanannya. Nomor 35, kisah sekelompok pemuda yang berlari untuk menyelamatkan akidahnya dari gubernur Romawi Dakianus yang sangat kejam, penyembah berhala yang fanatik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolongnya dengan menidurkannya selama 309 tahun dalam sebuah gua. Kelompok pemuda yang beriman tersebut dikenal dengan Ashabul Kahfi yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Sikap Ashabul Kahfi yang harus kita teladani dari kisah tersebut adalah A. Keberaniannya, B. Keteguhan hatinya, C. Kesabarannya, D. Kecerdasannya. Jawaban yang tepat adalah B. Keteguhan hatinya. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan singkat. Nomor 36, sikap Nabi Adam alaihi wasallam ketika berbuat salah adalah titik-titik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang tepat adalah bertobat dan memohon ampun. Nomor 37, Nabi Ibrahim alaihi wasallam setelah sekian lama tidak punya anak menikah dengan Hajar. Setelah dikaruniai anak, Nabi Ibrahim alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankannya. Atas ketaatan Nabi Ibrahim alaihi wasallam dan bakti Ismail kepada orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail kecil untuk disembelih dengan seekor, jawabannya kibas kambing domba. Nomor 38, Nabi Ayub alaihi wasallam seorang nabi yang kaya raya, memiliki anak yang banyak. Suatu ketika kekayaannya hilang sehingga jatuh miskin. Semua anaknya meninggal. Ia pun dijangkiti penyakit kulit, bisul, panas, dan gatal, sehingga orang-orang menjauhinya, termasuk istrinya. Walaupun cobaan yang dialami Nabi Ayub alaihi wasallam silih berganti, beliau tetap, jawabannya, sabar dan bersyukur, tetap taat dan bersyukur. Nomor 39, Wali Songo ini bernama ... Dalam berdakwah menggunakan sarana kesenian dan kebudayaan seperti pertunjukan wayang kulit dan tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul hasil karyanya. Beliau merupakan cucunya Syekh Subakir. Ia juga termasuk muridnya Sunan Bonang. Jawaban yang tepat adalah Raden Said atau Sunan Kalijaga. Nomor 40, Nabi Daud alaihi wasallam sebelum menjadi seorang raja adalah prajurit biasa yang membela Raja Talut yang beriman. Saat berperang berhasil melewatkan Raja Jalut yang kafir. Setelah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihi wasallam diangkat menjadi raja. Kesuksesan yang diraih Nabi Daud alaihi wasallam karena punya sikap, jawabannya pemberani. Nomor 41, pada saat belajar kelompok di rumah Natalia Nasrani bersama Shivana dan dewa ini agamanya Hindu, terdengar suara azan asar. Sebagai seorang muslim, Shivani dan Shivana harus sholat. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan oleh Natalia dan dewa? Jelaskan dan berikan alasannya. Jawabannya, berhenti sejenak dan mempersilahkan Shivani dan Shivana untuk melaksanakan sholat dulu. Baru setelah selesai dilanjutkan kembali belajarnya. Sebab kita harus saling toleransi, yaitu memberikan kesempatan kepada penganut agama lain untuk beribadah. Nomor 42, salah satu rukun iman adalah mempercayai kitab-kitab Allah. Coba tuliskan kitab-kitab Allah apa saja yang harus kita imani beserta Rasul yang menerimanya. Jawabannya ada kitab suci Zabur oleh Nabi Daud alaihi wasallam, kitab Taurat oleh Nabi Musa alaihi wasallam, kitab Injil oleh Nabi Isa alaihi wasallam, dan kitab suci Al-Quran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 43, perhatikan gambar berikut. Tuliskan 4 contoh sikap yang sesuai pada gambar tersebut. Jawaban yang tepat adalah menghormati, sopan dan santun, empati, simpati, gotong royong, bekerja sama, dan toleransi. Nomor 44, jelaskan pengertian sholat tarawih dan ketentuan dalam mengerjakannya dengan benar. Jawabannya, cara mengerjakan sholat tarawih sama dengan sholat biasa. Yang membedakannya hanya niat. Jumlah rakaat boleh 8, ditambah 3 rakaat witir, atau 20 rakaat, ditambah 3 witir. Dikerjakan setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Dikerjakan secara berjamaah di masjid, musola, atau sendiri di rumah. Dikerjakannya jangan terburu-buru. Nomor 45, sebutkan 5 sikap keteladanan kisah Luqman dalam Al-Quran yang kamu pernah pelajari. Jawabannya selalu bersyukur, ikhlas menerima cobaan dari Allah,
taat beribadah, memiliki perasaan halus, memiliki akal pikiran dan pengetahuan luas, selalu menasehati anak-anaknya dari perbuatan sombong, syirik, congkak, membanggakan diri. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena katanya subscribe itu gratis. Bunyikan juga loncengnya. Terima kasih.